Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang pertama Wahyu Wiji Lestari, yang kedua Muhammad Aris, yang ketiga Adam Kurniansah, ingin mempresentasikan tentang proses manajemen pemasaran. Yang pertama, kita memperkenalkan tim. Yang pertama Adam Kurniansah, NIM 31-300-2045. Yang kedua 31-300-2004. Yang ketiga 31-300-2017. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh Adam Kurniansah untuk mempresentasikan. Monggo. Yang pertama, strategi pemasaran menurut Graham 1998. Menurut Graham, pada buku yang ditulis oleh Herman, strategi pemasaran terakumulasi atas proses pengambilan keputusan pada hal-hal berikut. Pertama, merumuskan masalah pemasaran atau peluang. Kedua, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan masalah tersebut, termasuk merumuskan sumber-sumber yang dapat dari informasi. Ketiga, menganalisis fakta-fakta bisa dengan bantuan model keputusan dan perangkat lunak komputer. Yang keempat, menentukan alternatif atau pilihan yang memecahkan masalah. Terakhir, memilih alternatif terbaik dan membuat keputusan. Lanjut. Proses menurut Graham Clark. Yang pertama ada analisis pasar, yang kedua segmentasi pasar, penelitian pasar, pemasaran, penempatan pasar, analisis lingkungan, bauran pemasaran, penentuan kepuasan pelanggan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aris Surya Rohman. Di sini saya akan menjelaskan tentang Shopee Indonesia. Shopee Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Garena. Perubahan nama menjadi C Group. Bisnis C2C atau Customer to Customer, mobile marketplace yang diusung Shopee memungkinkan kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia. Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Oktober 2017. Aplikasinya sudah di-download lebih dari 25 juta pengguna, menawarkan one-stop mobile experience. Shopee menyediakan fitur live chat yang memudahkan para penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi dengan mudah dan cepat. Pelanggan yang berbelanja melalui situs Shopee ini tidak dikenakan biaya pengiriman ke seluruh Indonesia dan garansi pengembalian apabila pelanggan merasa tidak puas dengan produk yang diterimanya. Shopee menyediakan beberapa pilihan mode pembayaran dan situs ini mempunyai navigasi yang sederhana dan intuitif sehingga mempercepat dan mempermudah dalam belanja online. Definisikan bahwa manajemen pemasaran merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat suatu nilai bagi para pelanggan serta menumbuhkan hubungan yang kuat dengan mereka agar tercipta suatu nilai para pelanggan. Jadi, manajemen pemasaran merupakan suatu proses yang dilakukan perusahaan untuk memilih pasar sasaran, mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan rasa penasaran para pelanggan guna menciptakan suatu nilai bagi para pelanggan dan membangun hubungan agar tercipta suatu nilai yang unggul dari para pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu Wiji Lestari. Baik, berikut penjelasan dari 4P plus 3P, yaitu A. Produk. Produk merupakan Kotler atau Armstrong 2012,7.
Mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada sebuah pasar agar mendapatkan perhatian, diminta, dipergunakan, dan dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Jika dilihat secara konseptual, produk sendiri dapat diartikan sebagai pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang ditawarkan sebagai usaha dari perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi agar diperhatikan sehingga dapat memuaskan keinginan ataupun kebutuhan pada produk yang dibeli konsumen. Kita dapat melaksanakan penggolongan atau klasifikasi mengenai produk. Selanjutnya, produk berdasarkan daya tahannya diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, barang yang tahan lama, 2 barang tidak tahan lama, yang terakhir jasa. Terdapat 10 unsur produk juga. Yang pertama, variasi produk. Yang kedua, kualitas. Selanjutnya, desain. Yang keempat, ciri khas. Yang kelima, merek dagang. Yang selanjutnya, kemasan. Yang selanjutnya ukuran, serta pelayanan, jaminan, dan pengembangan. Untuk selanjutnya, untuk harga. Harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk ditukar dengan suatu produk ataupun jasa, serta konsumen juga menukarkan nilai untuk memperoleh kepemilikan atau manfaat dari sebuah produk atau jasa. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa harga merupakan sejumlah nilai uang yang dikeluarkan oleh konsumen untuk ditukarkan guna memperoleh manfaat dari menggunakan suatu produk atau jasa. Terdapat 5 tujuan. Yang pertama, tujuan berorientasi pada laba. Yang kedua, berorientasi pada volume. Yang selanjutnya berorientasi pada citra. Yang selanjutnya, tujuan stabilisasi harga. Dan yang terakhir adalah masih ada tujuan lainnya. Selanjutnya yang C, distribusi. Distribusi adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung yang mengandalkan suatu sama lain dalam proses penyediaan produk atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi merupakan seperangkat organisasi yang paling bekerja sama untuk mendistribusikan produk atau jasanya agar bisa digunakan oleh konsumen. Berikut adalah konsep bauran. Pemasaran yang penting untuk diperhatikan adalah yang pertama, target marketing, yaitu suatu kelompok konsumen yang ditargetkan oleh perusahaan. Selanjutnya, marketing mix, yaitu variabel pemasaran yang akan digabungkan oleh perusahaan serta dapat dikontrol untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Kedua unsur tersebut memiliki hubungan erat walaupun terpisah karena target marketing merupakan sasaran yang akan dituju oleh perusahaan, sedangkan bauran pemasaran merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk menuju sasaran tersebut agar dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh saudara Adam. Silakan. Untuk poin yang D, promosi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, promosi adalah perkenalan dalam rangka memajukan usaha dagang. Promosi merupakan salah satu cara komunikasi yang sering digunakan pemasaran sebagai salah satu unsur bauran promosi. Promosi sangat penting dalam kegiatan promosi produk. Definisi promosi merupakan aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan untuk membeli produk tersebut. Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa promosi adalah kegiatan pemasaran yang memiliki sifat media dan non-media untuk merangsang 18 sifat coba-coba dari konsumen, meningkatkan permintaan dari konsumen atau untuk memperbaiki kualitas produk. Selain manfaat memperkenalkan produk baru, kegiatan promosi juga penting dilakukan dalam menjaga selera konsumen untuk terus mengonsumsi produk yang sudah ada. Poin E, orang. People adalah orang yang berkontribusi atau memiliki andil terhadap layanan yang diberikan kepada konsumen saat membeli barang ataupun jasa. Poin F, proses. Proses adalah sesuatu tuntutan perubahan dari suatu peristiwa, perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Poin yang G terakhir, sarana fisik. Jika
Evidence merupakan aspek penting dari jasa karena beberapa produk layanan konsumen harus benar-benar ada secara fisik di lingkungan jasa. Baik, mungkin cukup itu presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Mungkin ada kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.